Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. وروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بحته أخرجه مسلم. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Lalu sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang apa itu ghibah. Lalu Nabi katakan, zikruka akhaka bima yakrah, yaitu ketika kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa yang mereka tidak sukai untuk kamu sebutkan. Kita menceritakan tentang orang yang andai orang itu tahu itu kita ceritakan, inya marah, inya kada suka. Lalu sahabat kemudian menimpali, ujar mereka, in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, ujar pian tadi kan ghibah itu bila kita menyebut tentang orang lain yang apabila dia tahu dia tidak suka. Seandainya itu memang benar mereka lakukan, seandainya memang begitu mereka, maka dijawab oleh Nabi, kalau memang itu ada pada dirinya, ya itulah jar Nabi ikam menggibahinya. Tapi kalau apa yang kamu sebutkan tidak ada pada dirinya, berarti kamu fitnah dia. Jadi kedua-duanya kada bujur. Menyebut yang ada pada mereka gibah, amun kada ada fitnah. Wa fil hadisi at-tahdziru min al-ghibah wa annaha muharramah wa hiya min kaba'iriz dzunub. Hadis ini memberikan kita peringatan bahwa ghibah itu termasuk perkara yang diharamkan, dan bahkan bukan hanya diharamkan tapi termasuk salah satu dosa besar. Bukan dosa kecil menggibah, inilah dosa besar. Wahia dzikrul insani akhahu bima yakrahu sawa'un kana fi badani syakhs aw dinihi aw dunyahu aw nafsihi aw khalqihi aw khuluqihi aw malihi aw walidihi aw waladihi aw zawjihi aw khadimihi aw thawbihi aw harakatihi wa ghairi dzalika mimma yata'allaq bihi sawa'un dzakartahu bil lafzi aw bil isyarah aw bil rumuz. Ujar ulama, ghibah itu tadi menyebut tentang orang lain, baik itu berupa fisik atau agama
atau dirinya atau akhlaknya atau rupanya atau hartanya, abahnya, anaknya, atau apapun yang berkaitan dengannya. Meskipun bukan dengan mulut tetapi dengan isyarat. Paham yang maksud dengan isyarat? Misalnya ada orang, maaf awaknya halus, berarti termasuk di sini membuli orang yang orangnya kadeda. Nya boleh dikisahkan tentang dibuli-buli. Kenapa? Karena mungkin di sekolah tuh orangnya tinggi-tinggi, awak nainya halus, awak kasihan halus, lalu dibuli. Atau kadang menyambat, tapi begitu kawan datang nanya, tuh si halus datang, isyarat aja. Kalau kadang-kadang dengan bentuk kayak ini aja. Itulah yang di dalam riwayat dikatakan isyarat tuh. Isyarat itu jangan muntung lah isyarat, tetapi sifatnya merendahkan orang. Paham maksudnya lah? Kalau nyepin sambat, si halus, kada usah disambat, isyarat aja. Yang arah dari isyarat itu adalah untuk merendahkan orang. Seandainya isyarat itu dijadikan satu benda, katakan isyarat itu bisa berupa benda, lalu benda itu pian lemparkan ke sungai busuk, sungai laut tuh busuk, jangankan sungai laut, laut tuh masin loh, masin, laut tuh masin, iwak itu dibari uyah aja kan jadi buruk, akhirnya jadi wadi kan, iwak karing tuh. Makanya tahan awet kada buruk. Kenapa? Karena ada uyahnya banyak. Ini lautan nang hibak uyah dibuati. Nang kita kisahnya tadi meremehkan orang. Nah, meremehkan orang itu andainya menyerupa satu benda, satu tuh aja, lemparkan ke laut langsung busuk laut itu. Dahsyat intinya yang berkaitan dengan menghina orang lainnya dahsyat. Jazakallah khair. Suatu hari ada salah seorang istri Nabi cemburu dengan Sayyidah Sofiyah, salah satu istri Nabi juga. Jadi cemburu itu manusiawi sudah. Tapi kalau cemburu itu membawa malah menjadi membabi buta, misalnya dengan perempuan itu kemudian apalagi menyakiti fisik, itu jelas-jelas. Ini coba bayangkan, padahal kalimatnya ini coba pangpen di hati.
Jaka bahasa kita tuh, ini lagi cemburu lawan Nabi dengan Sofiyah. Lalu ujarnya, ya Rasulullah, pian itu anu aja dengan Sofiyah tuh. Sofiyah tuh lo awaknya halus. Nah itu benar ya. Berarti kan memang tidak tinggi, beliau kada tinggi aja. Sofiyah tuh nang awak halus tuh, peribahasanya kayak itu nah. Kalimatnya. Maka mendengar itu Nabi langsung tidak suka. Langsung Nabi memperingatkan, ujar Nabi, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Ujar Nabi, sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat yang andai kalimat itu dilemparkan ke laut, busuk laut itu. Kalau dipikir-pikir, tetapi kan arah kalimat itu memang mungkin itu terucap karena kecemburuan dari salah satu istri Nabi itu. Tetapi maksud Nabi itu kecilnya itu kalau sudah dibahas gitu lah. Kalau kita katakan memang manusia ini Allah ciptakan sempurna, tapi di mata sebagian orang mungkin itu dianggap satu kekurangan. Nah, membahas tentang kekurangan orang itu nah. Iya maaf dengan kalimat ini. Nah ini kada menggibah orang tuh menjurus. Ini kada, ini contoh. Ada orang maaf, entah inya karena kecelakaan kah atau memang apa. Lalu ketika berjalan tuh kada bisa lagi ya, agak sedikit pincang. Nah lalu menjadikan kalimat itu untuk merendahkannya. Nah kemana pulang lah itu jadi si pincang tuh ya. Sepele kalau tampaknya, hati-hati, itu ganal dosanya. Namun ini lakukan itu untuk merendahkan. Tapi adalah yang kada merendahkan, kecuali memang maaf lah, ada orang yang memang hampir-hampir tidak dikenal di kampung kecuali dengan gelar itu. Di mana rumah Adul? Di mana rumah Amat misalnya? Rumah Amat mana? Amat mana aja? Amat banyak di kampung nih kan. Ada Amat Keriting, ada Amat Jingkit. Rupanya berjalan tuh bahari berjingkit. Macam-macam. Ada Amat Unjun, buan Unjunan. Ada Amat Remi. Amat mana ya kamu jar? Lalu disambat amat udah aja orang amat mana kada jelas, amat mana sini banyak pada amat. Nah mau kada mau disambat amat nang agak pincang tuh. Nah itu ujar ulama boleh jika memang seandainya pincang tuh kada kita sebut, orang kada kenal, ya sudahlah mau kada mau disebut. Tapi kada menjadikan itu sebagai sebutan pokoknya. Selama masih kawa memahamkan orang dengan yang lain dulu. Kecuali kada kawa mau kada mau dibawa. Amat nang agak pincang-pincang tuh orang mana? Oh orang tuh situ rumahnya. Sudah cukup aja sampai situ. Itu jangan lagi dibawa-bawa pincangnya. Ujar ulama, gibah ini bahaya karena berpotensi dilakukan secara beramai-ramai tanpa disadari. Dan itu bisa menyebabkan cinta dan hubungan sesama kaum muslimin itu menjadi rusak. Wal ba'itsu 'alal ghibati tazkiyatul insani li nafsihi wa tahqiruhu li ghairihi. Dan salah satu yang menyebabkan ghibah itu terjadi adalah ketika orang memandang baik dirinya dan memandang buruk orang. Itu bermula ketika kita memandang diri kita baik, orang kada baik. Itu salah satu yang maolah mendorong kita untuk menggibah.
Coba seandainya lah kita nih nah, ujar almarhum abah guru bahari lah, ujar sidin Allah Ta'ala itu jasirin banyak hambanya berbuat buruk benar gawian, lalu meminta ampun bertobat, Allah masukkan ke surga. Coba pian pikirlah, orang tuh seumur hidup berbuat buruk lalu bertobat, imbahnya bertobat kada sawat juga berbuat baik. Kalau bang sawat sembayang sawat dak begitunya bertobatnya mati belum sawat lagi beramal banyak, ya Allah masukkannya ke surga. Artinya jarabah guru, kalau orang tuh nah berbuat dosa di saat yang sama berbuat baik, lalu di hari kiamat berarti timbangan kalau nih. Kalau di timbangan tuh terbanyak nang baik, Allah selamatkan nih, Allah masukkannya ke surga, Allah ampuni dosanya. Itu jasirin Allah Ta'ala nangka itu. Allah Ta'ala nangka itu. Lamun kita jasirin banyak tuh jaka berarti timbangan, terbanyak baiknya orang daripada buruknya. Cuma kenapa jar guru nang diperhatikan tuh buruknya. Jaka tuh berarti timbangan, andak timbangan di hadapan kita, timbang kebaikan orang tuh lawan kita dengan keburukannya. Paling sekali dua kalinya berbuat buruk, tapi nang itu nang diingat, nang baiknya kan diingat, nang baiknya kan diingat. Allah Ta'ala jadi guru kadang itu, dan kita disuruh mengumpati kayak apa Allah Ta'ala bermuamalah lawan hambanya. Kebaikan orang diingat, ditimbang-timbang. Men kita hendak sarik dengan seseorang tuh timbang-timbang, ada kadanya berbuat baik, lamun ada kebaikannya aja kita belum terbalas. Jadi ingati itu kebaikan orang lawan kita. Amun tahu orang tuh berbuat baik, masih juga kita sambati, kita gibah bakal tahu diri mana kita. Sudah kita banyak ditulungi orang, sudah kita orang tuh baik lawan kita disambati di belakangnya. Wow, di mana andak hati manusia tuh. Wa 'alaika bimufaraqatil majalis allati yahsulu bihal ghibah, dan hendaklah kamu menghindar, menjauhi majelis-majelis, maksudnya menjauhi tempat-tempat nongkrong yang besar kemungkinan akan terjadi ghibah di tempat itu. Bila keluar mulai rumah nongkrong bakal kawalan hujungannya menyambati orang baik harus turun dah. Baik di rumah wal ishtighal bima yanfa'u fi dinihi wa dunyah, dan hendaklah dia berusaha untuk banyak menyibukkan waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat baginya, baik urusan dunia atau urusan akhirat, yang penting bermanfaat. Baik bawa muunjun aja, muunjun tuh pikir-pikir jauh juga dari gibah. Nyatanya lu orang muunjun tuh kan ada behigaan, berjauhan orang muunjun di situ. Dan orang muunjun tuh tenang benar, tenang, hinip, hening. Atau kayak apa caranya, atur aja. Walazil jangan, karena kadang gibah itu bisa kita kada terpikir untuk melakukannya, tetapi lingkungan mendorong kita untuk melakukannya. Duduk di padang orang nang asik menggibah, duduk rami kisahnya, lalu kita menimpali, wah itu kejar, mbah kayak pegerang asalnya aja, wah lalu panjang kisah tuh. Jadi mun dari awal kau dihindari. Tetapi pulang, waqad dzakara ulama, waqad dzakara ahlul ilmi, tetapi para ahli ilmu menyebutkan mawadhi'a, akan beberapa tempat, maksudnya itu dalam beberapa keadaan, yubahu fiha al-ghibah lil hajati,
wal maslahat syar'iyyah. Dalam beberapa kasus terkadang gibah itu dibolehkan dengan beberapa pertimbangan. Pada dasarnya hukumnya haram, tapi dalam beberapa kasus dia boleh dilakukan. Apa dia? Yang pertama ayyudhkar syakhsu bi ba'di ma fihi min al-'uyubi idza da'atil hajah kal istifta wal istishqa, yaitu jika memang mau tidak mau aibnya harus disebut. Contohnya seperti orang yang sedang mengadukan orang lain kepada pihak yang berwenang, atau inya menjadi saksinya dalam persidangan misalnya. Orang tuh minum, orang tuh itu bukan termasuk aparat yang sedang menggali satu kasus. Itunya kada menggibah karena hajat, atau kita melaporkan sudah apa, jadi kita sudah darurat narkoba di situ, lalu dilaporkanlah gembongnya, dilaporkanlah pengedarnya ke polisi. Polisi tolong benar si anu tuh sudah juga diingatkan orang, tapi tetap aja inya tuh pengedar nih, ini tolong aja di anu kampung supaya jangan ada lagi pengedar, kasihan nggak kanakan orang-orang warga-warga tuh makan narkoba. Nah, apakah hanya menggibah orang tuh? Kada. Itunya melaporkan kepada PW itu kada termasuk gibah. Satu. Kalau pang kada boleh sama sekali, kada juga kayak itu. Kayak apa? Kada kawa ditegakkan hukumnya. Atau Watazallum ini maksudnya inya melaporkan kezaliman orang itu yang inya rasakan dampak kezalimannya. Inya menceritakan anu ulun minta tolong jar si anu tuh zalim manar, ketujuh mani ulun. Itu kan keburukan orang itu, yang ketujuh menzalimi orang. Tapi kita merasakan dampak kezalimannya lalu kita adukan, ini sama aja juga. Kepada hakim kita adukan kezalimannya. Atau al-isti'anatu ala taghyiril munkar, atau kita minta tolong kepada orang yang besar kemungkinan bisa merubah kemungkaran orang itu. Kada kawa dinasehati, tapi kita tahu ada orang nang kawa menasehati ini padahi guru, kawa kami minta tolong sepupu ulun tuh begini-begini orangnya, tapi bila pian memadahinya mau menurut. Nah, itu dilaporkan. Tapi kan disebarkan lah, ingat nih lah, hanya melaporkan kepada orang yang besar kemungkinan bisa memberi nasihat. Lalu nasihat itu dipakainya. Nah, itu pun kada apa-apa jar ulama. Tapi ingat di sini tidak ada unsur menyebar. Bila kita bicara dengan penyidik jarang tahu. Bila kita bicara dengan orang yang ada bukan menasihati, orang tuh jarang tahu. Kada ada nyebar juga di sini bang. Wa tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Dan beginilah, mengingatkan orang dari keburukannya itu pun termasuk kada gibah. Contoh, ada orang anak sidin itu rupanya dilamar oleh seorang lelaki yang kita tahu lelaki itu bahari kawan sekampung. Di mana itu jar sekampung aku bahari, sama-sama bahari, di mana sama-sama orang mana misalnya mulai Jawa sana datang, ini kawanku jar di Jawa lagi ke kanak aku sekampung lawaninya sampai SMP sampai SMA, dan aku tahu sekampung tahu kabarnya. Tiba-tiba datang di sini anak mengawini bebinian. Bebini yang dikawininya ini solehah, yang hendak dikawininya solehah, perempuan baik-baik, keluarganya baik. Kita tahu lelaki ini bininya di kampung sana aja sudah 6. Ada orang paling banyak 4-nya 6. Berarti kada beres orang nih. Mana misalnya ini mengkonsumsi narkoba misalnya di kampung sana,
Berapa kali ditangkap sudah. Lalu kita sampaikan, Pak, saya mohon maaf, saya nih Pak sekampung sama dia nih. Inya nih Pak di kampung sana bininya aja 6 ikung, kada tu urusi mana-mana narkoba, mun kawanak pian kada usah diterima nih jadi penantu. Bukannya kada usah lagi, mun kawa jangan diterima. Mun lewat kuota sudah bininya tuh. Lalu orang berarti oh kayak itu kejar, kayak itu kan dijadi kami ngawin akan kan. Gibah lah itu, kada gibah. Itu menyelamatkan orang. Jika kada habis anak orang nih hancur di tangan orang zalim. Mengingatkan dari keburukannya, itu pun kada gibahnya. Coba cukup aja bisa disampaikan kepada yang bersangkutan, sampaikan. Kada usah juga bilang sebar-sebar. Kecuali ada ciri-cirinya bercari nang lain bilang. Nang buaya beikungan. Krokodil jurang. Krokodil. Termasuk para ulama hadis apabila mengingatkan kita tentang riwayat seseorang yang orang tuh dikenal pendusta tuh kada gibah. Misalnya ada riwayat lewat si anu, ujar ulama hadis, hati-hati dengan beritanya orang tuh pendusta. Orang tuh banyak memalsukan hadis, orang tuh begini-begini. Nah itu kada dianggap gibah. Itu namanya mengingatkan kita di dalam ketika kita mempelajari tentang riwayat hadis itu ada yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Jadi tentang menilai kredibilitas seorang rawi. Termasuk nang kada pada gibah itu adalah al-mujahiruna bil ma'asi. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Ah itu inya kada nyembunyikan dasar inya nang berterang-terangan. Mabuk wani di hadapan orang, bejudi di hadapan orang, mun ka itu jar kita jangan baparak lawan orang tuh nya tuh pemabuk. Nah itu pun ujar lama kada gibah. Karena inya nang memang menampakkan dirinya. Inya aja betampai. Bermaksiat tuh betampai. Nah tadi yang terakhir ya ta'rif, yaitu menyebutkan tentang kekurangannya bila memang itu yang dikenal. Ya tadi contohnya siapa jar amat pincang. Mudahan Allah jauhkan kita dari ghibah. Orang Islam ini haknya ganal. Jar Nabi la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'iduhu mau'idatan fatukhlifu. Jangan kamu, jaga bahasa kita tuh jangan terlalu banyak mengarasi orang. Ujung-ujungnya berdebat ya kan, kadang kau orang bepander tuh lalu dikarasinya aja. Kadang kau orang bepander di pikiran tuh mendebati orang aja. Pian kebanyakan mendebati orang tuh jangan orang ketujuh.
Meskipun pian bujur, ada momen-momen di mana terkadang kita tuh harus banyak mengalah lawan orang. Jaka pian tuh lah diisi kawan. Tiba-tiba begitunya bepender pian debati behemat, padahal orang banyak nih. Begitunya bepender dibantah aja gitu, mana ada kayak itu jar kayak ini jar kawan dikarasi behemat. Oke menang pian, tapi penilaian kawan tuh bisa berubah sudah ke pian. Teganya orang ini di hadapan orang banyak behemat menumpalak aku berarti. Nah, ubah setelah itu hubungan bisa kada bagus lagi. Atau kita lawan bos di gawian, nyata nih atasan seorang di hadapan yang lain kita karasi. Lalu bakaras juga, kita bakaras juga, bujur kita. Argumentasi itu bujur ampun kita. Tapi imbah tuh lihat ya, kada bakal baik lagi hubungan non bos. Jadi ada momen dimana terkadang orang tuh merasa orang nih hal-hal kecil aja dijadikan bahan berdebat. Pokoknya bilenya hamba apa gerang, bilenya menang berdebat orang tuh jadi piala kah? Kada juga jadi piala. Nang didebati kada tapi ada hasil juga. Cikong pender aku jar menurutku di Indonesia ini nang berjasa presiden itu dasar Soekarno juga aja. Jawab, menurut itu aja. Paling berjasa itu Pak Harto aja. Mana kata orang bekarasan apa itu? Apa hasilnya? Barangnya nyambet gitu berarti menurutnya kayak itu terserahnya. Nang sekong pulang menurutku jar nang berjasa itu Gus Dur itu menurutnya harus ada mengarasi orang. Mun dasar kayak itu pada sainya. Jadi nang kakak itu dikarasi bekarasan behemat kada jar orang bahari kada jadi baras nang aja. Kada jadi baras, jangan jadi baras kalau diungap. Kayak jadi baras. Ributnya iya akhirnya. Jadi kada usah terlalu banyak mendebati orang. Ini terkadang asumsi orang aja didebati behemat. Kadang-kadang lah orang pendebatan tuh, kadang kondangan orang berpender lalu dibantah. Menurutku jar mobil tuh nang nyaman tuh, Fortuner tuh nyaman jar. Wah mana ada jar Pajero, nah kadang kamu orang berpender dikit lalu aja mah ada jar Fortuner tuh kada tapi nyaman Pajero tuh lah jar. Ya kan naik apa gerak? Ada aja. Karena bila orang pulang berpender nang lain iya pulang bahasnya pulang. Sakingnya tuh. Nyaman lah jar pakai Samsung, hai kamu belum tahu lagi iPhone jar. Tujuan angka itu jadi bilenya datang tuh orang mau. Nang ketujuan orang gitu orang dibahas terus yang gitu orang mau kurang hindari orang akhirnya seorang juga nang salah ketujuan orang. Orang tuh bila berkawan di sekolahan ada nang sifat gitu biasanya dijauhi orang. Orang ngerti mau gitu. Bila melihatnya datang orang bubar orang. Wala tubazihu, dan juga jangan terlalu menggayai orang berhemat-hemat sampai akhirnya bisa meolah orang singgung. Begayaan tuh boleh tapi menjadikan orang bahan begayaan nang ujung-ujungnya orang bisa sarik jangan. Dan terkadang nang jadi masalah ini ketunya menggayai orang, bila digayai orangnya sarik. Mahapak orang rajanya, sudah dihapak orang singgung. Dan jangan juga pulang ajaran Nabi kamu menjanjikan sesuatu kepada orang nang ujung-ujungnya bakal dilanggar. Harus tetap berjanji dah kayak itu. Berjanji behemat ujung-ujungnya kada taano. Berikut hadis insyaallah karena kita akan lanjutkan minggu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita. Mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan. Karena ini musim-musimnya juga nih hujan bulangan, panas. Banyak juga orang-orang nang pilek, flu. Mudahan sehat pada tahun insyaallah. قبل جل هذه النية على كل ما نوى به سلام رسول الله حضرة النبي الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا، جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سرع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وأستغفر الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فعل الخير ترك المنكر أحب المساكين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.